Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang senantiasa dirahmati Allah, hari ini kita sampai pada pembelajaran tentang muatan PPKN tema kedua. Ustazah akan menyampaikan nanti tentang bagaimana muatan PPKN ini di tema kedua. Di tema kedua ini, kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.2, yaitu memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Allah sebutkan bahwa hak, kewajiban, dan tanggung jawab manusia itu Allah juga kabarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dan surat Ad-Dzariyat ayat 56, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendaklah menjadikan khalifah di muka bumi ini. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surat Ad-Dzariyat ayat 56. Jadi, Allah telah menugaskan dengan sekian banyak tanggung jawab yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah Allah menciptakan manusia itu menjadi pemimpin atau khalifah di muka bumi ini. Sedangkan Allah juga menekankan bahwa Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepadanya, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian awalan yang Ustazah sampaikan sebelum nanti kita bahas tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab serta hal-hal yang bisa dilakukan dalam proses tanggung jawab kita baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Tujuan dari pembelajaran yang akan kita bahas hari ini atau yang akan Ustazah sampaikan hari ini adalah melalui membaca, siswa dapat menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan mulai dari yang pertama dulu ya, yaitu pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang memang harus didapatkan atau mutlak oleh setiap manusia sejak ia diciptakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau karena telah ditentukan oleh aturan, undang-undang, dan sebagainya. Atau kekuasaan yang benar atau sesuatu yang menuntut sesuatu atau derajat atau martabat. Nah, contoh hak sebagai warga negara adalah yang pertama, hak mendapatkan pendidikan. Yang kedua, hak mendapatkan pekerjaan. Yang ketiga, hak menikmati lingkungan bersih. Yang keempat, hak mengeluarkan pendapat. Yang kelima, hak
memeluk agama. Ada kelima contoh tadi, atau nanti kalian bisa memberikan contoh-contoh yang lain gitu ya, yang berkaitan dengan hak kita sebagai warga negara. Ini Ustazah kasih contoh 5. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan oleh masing-masing individu sehingga bisa mendapatkan haknya secara layak. Gitu ya. Jadi kewajiban itu harus dilakukan supaya kita mendapatkan hak kita. Suatu kewajiban bisa dikatakan hutang yang harus dilunasi untuk memperoleh apa-apa yang harus dimiliki atau hak kita. Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang sulit dipisahkan, bahkan tidak bisa kita pisahkan. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, kita perlu mengetahui posisi diri kita seperti apa. Nah, ini adalah contoh kewajiban yang harus kita lakukan atau kita laksanakan. Yang pertama, menjalankan semua peraturan. Jadi kita peraturan apapun yang ada, itu kita wajib menjalankan. Yang kedua adalah membela negara. Yang ketiga, ikut terlibat dalam kegiatan masyarakat. Yang keempat, yaitu membayar pajak. Itu adalah kewajiban kita. Yang kelima, menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Itu ya contoh, ada 5 contoh kewajiban yang kita bahas hari ini. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah kewajiban wajib menanggung segala sesuatunya. Bertanggung jawab adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, atau menanggung segala sesuatu. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab berarti berbuat sebagai perwujudan dari kesadaran terhadap kewajibannya. Jadi tanggung jawab itu adalah merupakan wujud dari kewajiban yang harus dilakukan. Setiap orang yang sudah melakukan kewajibannya berarti dia termasuk orang yang bertanggung jawab. Insya Allah seperti itu ya penjelasannya. Kita lanjut. Ya, macam-macam tanggung jawab. Ada 5 ya macam-macam tanggung jawab ini. Yang pertama adalah tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri dalam menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadiannya sebagai manusia pribadi. Jadi ini pribadi sekali ya tanggung jawabnya untuk diri kita sendiri. Contohnya, tanggung jawab menuntut ilmu dan menyelesaikan pendidikan yang sudah dititipkan orang tua. Yang kedua adalah menjaga harkat, derajat, dan martabat diri. Itu contoh dari tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua adalah tanggung jawab terhadap keluarga. Kita punya tanggung jawab ya terhadap keluarga. Keluarga merupakan masyarakat kecil atau masyarakat yang paling terkecil. Keluarga terdiri dari orang tua dan anak-anak. Tiap anggota keluarga bertanggung jawab atas keluarganya. Tanggung jawab ini menyangkut upaya menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan keluarga. Contoh tanggung jawab terhadap keluarga adalah menjaga dan menyayangi orang tua,
Yang kedua adalah menafkahi keluarga. Itu adalah tanggung jawab terhadap keluarga dan contoh-contohnya. Kita lanjut. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, ternyata yang ketiga kita punya tanggung jawab juga ke masyarakat. Pada hakikatnya, manusia itu tidak bisa hidup tanpa orang lain, sehingga manusia itu sering disebut makhluk sosial. Setiap anggota masyarakat ikut serta bertanggung jawab menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Contoh dari tanggung jawab terhadap masyarakat, yang pertama adalah menjaga silaturahmi antar sesama masyarakat. Jadi, kita harus menjaga silaturahmi dengan masyarakat sekitar atau masyarakat luas pada umumnya. Yang kedua, saling membantu satu sama lain. Jadi kita dengan masyarakat itu punya tanggung jawab untuk saling membantu. Tanggung jawab yang keempat adalah tanggung jawab kepada bangsa atau negara. Manusia adalah warga negara suatu negara. Dalam berpikir, berbuat, bertindak, dan bertingkah laku, manusia terikat oleh norma-norma atau aturan-aturan yang dibuat oleh negara itu. Hendaknya tiap warga negara bertanggung jawab atas tingkah lakunya pada bangsa dan negara. Contoh tanggung jawab kepada bangsa dan negara adalah membela bangsa dan negara jika dijajah. Jadi kita wajib ya punya tanggung jawab membela bangsa dan negara bila negara kita dijajah. Yang kedua, tetap menggunakan produk dalam negeri. Ya. Tanggung jawab yang kelima adalah tanggung jawab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan manusia beserta dengan tanggung jawabnya. Manusia mempunyai tanggung jawab langsung terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia tidak bisa lepas dari hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah A. Beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi anak-anak insya Allah paham ya kalian bahwa apa-apa saja perintahnya, apa-apa saja larangannya, insya Allah kita sudah bahas di pertemuan yang lain. Ya, kita sampai pada musyawarah. Kita mulai dari apakah musyawarah itu? Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan atau mencari jalan keluar untuk mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan suatu masalah. Jadi jika mau memecahkan suatu masalah, maka bisa dilakukan dengan musyawarah. Kegiatan musyawarah adalah kegiatan yang sangat membudaya di Indonesia. Dalam demokrasi Pancasila, penentuan hasil dilakukan dengan cara musyawarah mufakat namanya. Jika tidak ada jalan keluar atau mengalami kebuntuan dalam musyawarah mufakat, maka dilaksanakan voting atau pemungutan suara. Nah, adapun ciri-ciri musyawarah itu ya, bisa dikatakan suatu musyawarah bila memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan berdasarkan kepentingan bersama.
Yang kedua, hasil keputusan musyawarah dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai hati nurani. Yang ketiga, pendapat yang diusulkan dalam musyawarah harus mudah dipahami dan tidak memberatkan anggota musyawarah. Yang keempat, mengutamakan pertimbangan moral dan bersumber dari hati nurani yang luhur. Itu ya ciri-ciri musyawarah. Maka bisa dikatakan musyawarah bila sudah mempunyai ciri-ciri keempat tadi. Kita lanjut. Nah, tujuan dari musyawarah itu sendiri. Untuk apa sebenarnya musyawarah itu dilakukan? Yang pertama adalah mendapatkan kesepakatan bersama sehingga keputusan terakhir yang diambil dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua anggota dengan penuh tanggung jawab. Ini adalah tujuan utama dari musyawarah itu sendiri, yaitu menghasilkan keputusan yang bisa diterima oleh semua anggota dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua adalah tujuan dari musyawarah, yaitu menyelesaikan kesulitan dan memberi kesempatan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang, sehingga keputusan yang dihasilkan sesuai dengan persepsi dan standar anggota musyawarah. Itu ya. Jadi musyawarah itu adalah untuk menyelesaikan kesulitan. Manfaat musyawarah. Yang pertama, guna atau manfaat dari musyawarah itu sendiri adalah melatih untuk mengungkapkan pendapat. Jadi, kalian jika melakukan musyawarah akan mendapatkan jadi melatih diri kita untuk mengungkapkan pendapat. Yang kedua, masalah dapat segera terpecahkan. Jika ada sebuah masalah terus dimusyawarahkan, maka akan segera terselesaikan. Yang ketiga, keputusan yang dihasilkan harus mempunyai nilai keadilan. Yang keempat, hasil keputusan yang diambil menguntungkan semua pihak. Yang kelima, dapat menyatukan pendapat yang berbeda. Yang keenam, adanya kebersamaan. Yang ketujuh, dapat mengambil kesimpulan yang benar. Yang kedelapan, mencari kebenaran dan menjaga diri dari kekeliruan. Yang ke-9 adalah menghindari celaan. Itu ya manfaat dari musyawarah. Ya, ini ada contoh-contohnya musyawarah di rumah, di keluarga, di sekolah, di masyarakat, atau di lingkungan negara. Ustazah bacakan atau Ustazah sampaikan contoh musyawarah dalam keluarga. Contoh musyawarah dalam keluarga adalah misalnya pembagian tugas bersih-bersih rumah, atau musyawarah dalam rangka ke tempat rekreasi atau mungkin jalan-jalan. Itu di keluarga. Musyawarah di lingkungan sekolah bisa dilakukan, contohnya musyawarah pemilihan ketua atau wakil OSIS. Yang kedua, musyawarah mengadakan lomba atau pemilihan ketua kelas. Itu di sekolah. Sementara di masyarakat bisa musyawarah pembagian siskamling atau musyawarah perbaikan jalan desa. Yang lebih tinggi lagi di lingkungan negara, misalnya rapat anggota DPR, itu juga musyawarah di tingkat negara, atau musyawarah merumuskan undang-undang.
Ya, kita sudah sampai pada contoh tanggung jawab sebagai warga negara. Kita semua adalah warga negara. Di mana negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka kita punya tanggung jawab sebagai warga negara. Yang pertama adalah menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan. Yang kedua, mewujudkan ketertiban dan keamanan. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial antar warga masyarakat. Yang keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam masyarakat. Ada 4 tanggung jawab kita sebagai warga negara. Nah, yang terakhir, tanggung jawab sebagai siswa. Kalian sebagai siswa punya tanggung jawab, yaitu yang pertama adalah belajar. Yang kedua, mempersiapkan buku dan perlengkapan alat tulis. Yang ketiga, bangun pagi dan merapikan tempat tidur sebelum ke sekolah. Yang keempat, bisa merapikan kelas mulai dari meja guru, kursi, dan papan tulis. Itu salah satu contoh yang Ustazah sampaikan hari ini berkaitan dengan tanggung jawab sebagai siswa. Demikian yang Ustazah sampaikan hari ini. Mohon maaf jika ada salah dan kata yang kurang berkenan. Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Ustazah akhiri bil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.